Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama yaitu faktor fisik, kemudian penilaian status gizi, kemudian faktor-faktor gaya hidup. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik meliputi status gizi dan status kesehatan. Status kesehatan yang pertama, riwayat kesehatan, yang itu penyakit komplikasi akibat langsung kehamilan, contohnya hipermesis atau kemudian gravidarum atau kehamilan gemeli. Yang kedua yaitu penyakit komplikasi uh, tidak berkaitan dengan kehamilan, contohnya penyakit kelainan alat kandung atau kehamilan ganda. Kemudian status gizi yaitu kebutuhannya gizi pada ibu hamil secara langsung, seperti asam folat, energi, protein, Fe, kalsium, dan vitamin D. Kemudian ada kenaikan berat badan selama kehamilan. Pada trimester pertama, ibu kenaikan kurang 1 kilo, kemudian trimester kedua yaitu 3 kilo atau 0,3 kilo per minggu. Kemudian trimester ketiga yaitu kenaikan 6 kilo atau 0,5 sampai 0,3 per minggunya. Penilaian status gizi meliputi yaitu berat badan dilihat dari EMT, ukuran lingkar lengan atas, standar minimalnya 23,5. Kemudian kadar hemoglobin. Kurang gizi pada ibu hamil terhadap ibunya seperti pendarahan, anemia, terhadap persalinan yaitu persalinan lama, kemudian terhadap janin, mempengaruhi tumbuh kembang janin. Faktor-faktor gaya hidup dilihat yaitu seperti kebiasaan minum jamu, perokok, aktivitas seksual, mitos. Kemudian materi kedua yaitu kebutuhan fisiologi ibu hamil trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama, di mana periode ini periode menyesuaikan diri. Ibu mencari tanda-tanda untuk menyesuaikan bahwa ibu sedang hamil. Trimester kedua yaitu sering disebut periode kesehatan, di mana ibu sudah bebas dari ketidaknyamanan. Kemudian trimester ketiga yaitu periode ini sering disebut periode menunggu dan waspada, menunggu kelahiran bayi, menunggu tanda-tanda persalinan. Kemudian mengurangi dampak fisiologi trimester pertama dan trimester kedua dan trimester ketiga. Yang pertama yaitu support dari keluarga, dari suami, keluarga, dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu support dari tenaga kesehatan. Ketiga yaitu rasa nyaman selama kehamilan. Yang keempat, persiapan menjadi orang tua, kemudian persiapan sibling. Kemudian ada materi ketiga yaitu deteksi dini. Yang pertama ada materi kehamilan ganda atau gemeli. Kehamilan gemeli adalah kehamilan multiple, ialah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Ada jenis kehamilan yaitu yang pertama, jenis kehamilan kembar yaitu ada kembar monozigotik, ada kembaran dizigotik. Kemudian etiologinya ada faktor ras, ada faktor keturunan, kemudian ada faktor nutrisi, dan kemudian ada faktor umur. Setelah itu ada patofisiologi pada kehamilan kembar disertai uterus berlebihan sehingga melewati batas teratasi, terjadi putus prematur. Kemudian ada tanda dan gejala, ada uterus. Yang pertama yaitu uterus atau perut ibu cepat membesar melebihi pembesaran rahim. Kemudian ada kebutuhan ibu akan zat-zat makanan pada kehamilan bertambah. Kemudian ada keluhan kehamilan lebih berat. Kemudian ada poin yang selanjutnya yaitu diagnosa. Yang pertama anamnesa, pernah hamil kembar atau ada riwayat keturunan. Kemudian inspeksi dan palpasi, biasanya ada banyak bagian kecil
teraba, bagian kecilnya teraba, teraba 3 bagian besar janin, yaitu kemudian teraba 2 baltomen, kemudian aktualisasi, kemudian ronsen, kemudian ultrasonografi, kemudian elektrokardiogram total. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh pada persalinan, seperti terjadinya uteri primer, persalinan memanjang, kemudian terjadi ketuban pecah sebelum infartu, kemudian terjadi prolapsus, kemudian komplikasi bisa terjadi pada ibu, mengakibatkan risiko terjadinya abortus, kemudian anemia, kemudian akan angka kejadian SC meningkat. Yang selanjutnya yaitu pada janin bisa mengakibatkan persalinan preterm, yaitu usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kemudian akan mengalami hidramnion, ketuban pecah dini, kemudian penata laksanaan kehamilan sebelum hamil, waktu partus atau persalinan. Kemudian tindakan indikasi rujukan dalam kondisi optimal dan tepat waktu ke fasilitas kesehatan. Kemudian yaitu yang kedua ada materi intrauterina fetal demise, merupakan kematian janin yang jelas. Kemudian etiologinya yaitu faktor ibu, ketidakcocokan golongan darah ibu dengan janin. Kemudian faktor janin, kehamilan multivalent, kelainan bawaan bayi. Kemudian ada faktor plasenta, faktor yang yang selanjutnya yaitu ada faktor plasenta, faktor yaitu pasapervia atau pecah secara mendadak. Kemudian ada faktor resiko yaitu ibu usia lanjut, kemudian obesitas, usia ayah, identitas ibu. Kemudian tanda dan gejala intrauterina fetal demise, yaitu yang pertama ibu tidak merasakan janin, kedua yaitu gerakan janin tidak dirasakan. Kemudian selanjutnya itu penegakan diagnosa pemeriksaan. Yang pertama anamnesa, ibu tidak merasakan gerakan janin. Kemudian ada inspeksi, yaitu tidak kelihatan gerakan janin. Kemudian ada palpasi, yaitu tinggi pundus lebih rendah. Kemudian ada auskultasi, yaitu baik memakai stetoskop monoaural. Kemudian reaksi kehamilan baru negatif setelah beberapa minggu. Kemudian ada komplikasi yaitu trauma emosional yang cukup berat. Kemudian ada pencegahannya yaitu tidak merokok selama kehamilan, tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol. Kemudian penata laksanaannya yaitu anamnesa, hilangnya gerakan janin, kehamilan berat badannya berlebih, perubahan payudara. Yang selanjutnya ada pemeriksaan yaitu ada fisik dan penunjang. Kemudian mekanisme rujukan, ibu hamil datang ke ANC, sarana pelayanan. Kemudian sarana kesehatan mengidentifikasi. Yang ketiga yaitu materi ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum waktu persalinan. Yang pertama etiologi, akibat ini penyebabnya yaitu infeksi pada rahim. Kemudian kantung ketuban merangsang secara berlebihan, kemudian mengalami pendarahan. Tanda dan gejala, panggul terasa tertekan, keputihan atau vagina terasa lebih basah, kemudian pendarahan melalui vagina. Kemudian ada diagnosa. Pemeriksaan inspekulo adalah pemeriksaan fisik utama yang dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan ketuban pecah dini. Komplikasinya yaitu persalinan prematur, kemudian infeksi
chromoniosis, kemudian ada hipoksia. Kemudian ada penatalaksanaan, ketuban pecah dini pada kehamilan aterem bila janin hidup dalam dan terdapat proplasi di tali pusat. Kemudian mekanisme yaitu ketuban pecah dini dalam persalinan umum disebabkan oleh kontraksi uterus. Kemudian ada pencegahannya yaitu memeriksa kehamilan secara teratur selama kehamilan. Ingat selalu mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian materi polihidramnion dan oligohidramnion. Polihidramnion yaitu suatu kejadian di mana jumlah air ketuban lebih banyak dari normal, biasanya lebih dari 2 liter. Kemudian etiologi polihidramnion bisa dijumpai bila produksi air ketuban oleh selaput ketuban serta pelepasan cairan. Kemudian ada pemeriksaan polihidramnion yaitu pemeriksaan fisik melalui ANC dan diukur tinggi fundus uteri. Kemudian ada pemeriksaan lab darah. Kemudian efek samping dari komplikasi yaitu ketuban pecah lebih awal, solusio plasenta, kemudian kematian janin. Kemudian ada penatalaksanaan hidramnion yang ringan tidak perlu pengobatan yang lebih khusus. Kemudian lakukan konsul ke spesialis bila telah memberikan gangguan. Kemudian ada mekanisme rujukan, diagnosis dan tindakan medis yang diperlukan. Kemudian alasan untuk merujuk, waktu yang tepat untuk merujuk. Kemudian oligohidramnion yaitu keadaan di mana air ketuban kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 cc. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan USG ibu atau ronsen perut bayi, kemudian ronsen paru-paru. Kemudian penatalaksanaan, hindari dengan kecukupan cairan, perbaiki nutrisi. Kemudian pemeriksaan USG. Kemudian yaitu materi kelima yaitu pertumbuhan janin terhambat adalah janin yang mengalami pertumbuhan yang terhambat dengan mengalami kegangguan. Yang pertama etiologi yaitu faktor ibu, penyakit hipertensi, kehamilan kembar atau keadaan ibu yang sedang perokok. Kemudian faktor anak, kelainan kognital. Kemudian faktor plasenta seperti tanda dan gejala berat badan semakin menurun. Kemudian ada diagnosis, kemudian ada faktor ibu, tinggi fundus uteri, kemudian USG. Kemudian penatalaksanaan, waktu persalinan, pemberian magnesium sulfat, kemudian manajemen ruang bayi. Pencegahannya istirahat yang cukup, jalanin gaya hidup sehat. Kemudian ada materi keenam yaitu makrosomia, yaitu ada bayi besar atau berat bayi melebihi dari 4.000 gram. Etiologi terjadi insulinemia, kemudian keturunan. Tanda dan gejala, tinggi fundus sudah melebihi normal, cairan ketuban berlebihan. Pencegahan diagnosa yaitu dengan USG, pemeriksaan fisik. Kemudian yaitu komplikasi pada ibu mengalami robekan perineum, kemudian persalinan dengan operasi sesar. Kemudian pada bayi yaitu bisa distosia atau moed. Kemudian pada bayi bisa mengakibatkan distosia atau macet pada bahu. Kemudian hipoglikemia. Penatalaksanaan bisa membersihkan jalan lahir, memberikan vitamin K. Kemudian pencegahan menjaga berat badan, ANC secara teratur. Kemudian materi ketujuh yaitu gerakan janin tidak terasa. Jika janin bergerak kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam, ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 22 minggu atau selama persalinan. Etiologi yaitu penyebab
karena bayi sedang tertidur atau keguguran. Kemudian tanda-tanda dan gejala, kemudian bayi tidak bergerak, kemudian diagnosis yaitu gawat janin, efek samping dan komplikasi yaitu IU fetal distress, kemudian nyeri perut hebat. Penata laksanaannya yaitu menilai DDJ, beristirahatlah. Pencegahannya memeriksa kehamilan secara teratur. Kemudian ada materi keempat yaitu asuhan kehamilan kunjungan awal. Yang pertama ada tujuan yaitu untuk mengkaji tingkat kesehatan, kemudian nasihat perawatan selama kehamilan, kemudian memberikan hubungan saling percaya. Kemudian ada riwayat kesehatan atau anamnesa yaitu tujuannya untuk mendeteksi kesehatan, komplikasi, menghitung usia kehamilan. Kemudian ada biodata yang terdiri dari nama pasien, usia pasien, alamat pasien, kemudian riwayat kesehatan, riwayat kehamilan sekarang seperti HPHT-nya tanggal berapa. Kemudian riwayat kebidanan, apakah ibu pernah mengalami keguguran atau hamilnya keberapa. Kemudian riwayat kesehatan sekarang, apakah ibu mempunyai riwayat penyakitnya yang diderita sekarang berat atau tidak. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, apakah ibu mempunyai riwayat keturunan. Kemudian ada riwayat sosial ekonomi. Kemudian pemeriksaan fisik atau lab yang tujuannya untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Kemudian ada dari pemeriksaan fisik yaitu yang diperiksa tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital ke bagian kepala dan leher, kemudian tangan dan kaki, payudara, abdomen, genitalia luar, kemudian genitalia dalam. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobin, pemeriksaan protein urin, kemudian glukosa urin. Yaitu yang selanjutnya itu pengkajian emosional ibu selama kehamilan, yaitu ada peran bidan seperti anamnesa, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada konseling sesuai trimester pertama, kemudian tindakan. Kemudian yaitu mendiagnosa kehamilan seperti ada riwayat, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan panggul, selanjutnya tes lab. Yang selanjutnya yaitu ada riwayat. Yang pertama adalah mengidam, kemudian ada varises, kemudian ada tanda pasti kehamilan seperti dapat diraba dan kemudian dapat dikenali bagian-bagiannya. Kemudian dapat dirasakan gerakan janin dengan ultrasonografi. Kemudian diferensi diagnosis kehamilan yaitu mioma uteri, kristoma uteri, dan vesika urinaria. Kemudian ada ketidaknyamanan umum seperti aspek fisiologis, anatomis, dan psikologis seperti insomnia, konstipasi, dan hemoroid. Kemudian ada varises.